Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan menghapus tenaga kerja honorer di instansi atau lembaga pemerintah. Penghapusan tenaga honorer bakal diterapkan mulai 28 November 2023. Hal itu tercantum dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani oleh Cahyokumolo pada 31 Mei 2022. Surat tersebut mengatur tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cahyo menginstruksikan para pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk memetakan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat, dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Para pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. Tulis Surat Menpan RB. Kemenpan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan melarang PPK merekrut pegawai non-ASN. Sementara itu, pemerintah dapat memiliki pekerja outsourcing yang disediakan oleh pihak ketiga apabila instansi membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi dan tenaga kebersihan. Akan tetapi, status outsourcing bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. PPK juga diminta agar menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK. Menteri Cahyo juga memperingatkan pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan instruksi ini dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi. Sanksi dijatuhkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas pemerintah. Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer, ujar Cahyokumolo, Menteri Pan RB.